Cancel ya? Terus Sakit. buat menarik juga sih. Boleh, Ruby. Tapi Ruby sih, oh anti match ya? Ruby buat si Aura. Oh, Ruby buat Aura. Oke, Tamenta, Beatrix dan juga Daerah. Patrick Dairot, oke. Mencoba untuk langsung melawan ke arah Grok ya. Siapa yang terakhir? Kalau mau Franco. Franco apa Ruby, Om? Saya suka Ruby kalau saya ya. Bulung Franco juga ini. Suka Franco ya. Romer nih. Iya, Roman. Atau kalau enggak ya Kufra. Kufra. Kufra ada. Ada Pio. Satu. Itu sebelahnya Lele. Ada plus satu Ayang Nyakrit, ya kan, Persik. Kakak Acip juga ada tuh, Idi. Ada semua nih, Cimomo. Iya, aku lebih suka Ruby sih. Ruby, Iya. Franco pula. Ruby, Franco, Kufra. Oh, Franco. Yes. Tumben bener pula. Tumben belum. Tapi ya. Lagi lancar nih kayaknya. Lagi lancar nih kayaknya. Gila. Peredaran darahnya. Peredaran darah di otak lagi lancar nih. Oke. Nah, kita akan melihat tentunya seperti apa untuk game penentu. Apakah akan ditutup dengan 3-1 untuk Aura? Atau EVOS masih bisa menyamakan kedudukan 2 sama? Wah, apabila 2 sama, kita akan langsung terbang menuju ke game yang kelima. Tapi kalau Aura Fire bisa mendapatkan game ini, mau gak mau, EVOS Legend harus pulang dan kita punya kesempatan untuk melihat adanya juara baru. Oke, ini bakal menarik sekali tentunya. Dan cukup menegangkan ya. Sama seperti teman-teman di MPL Arena. Jadi kita langsung saja menuju ke daerah Land of Down. Di mana siapakah yang akan lebih kuat di game ini? Siapakah akan di counter? Siapakah yang akan dihentikan pergerakannya? Siapakah yang akan dapetin momentumnya untuk mendapatkan poin di game keempat? Iya, dan hai tadi sepertinya. Berhasil ditarik dengan Iron Hook-nya REKT. Mencoba untuk langsung masuk lagi ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Aura Fire. Sementara itu Godiva bersembunyi dalam rumputan. REKT belum menyerah, terus memberikan damage-nya pula. Hai, seorang diri masih berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah Purple Buff. Dipaksakan untuk penggunaan dari Retribution-nya. Iya, sementara dia bakal coba untuk menahan terlebih dahulu di area dari jungle-nya. Sementara First Blood kemungkinan akan diamankan oleh Godiva di 1 menit kita yang pertama. Dan setidaknya itu memang space yang diberikan untuk Versik juga ya. Yap. Untuk ngedapetin buff-nya dan juga mendapatkan XP level yang dibutuhkan untuk team fight nantinya. Tapi setidaknya tadi RKT memberikan waktu yang lumayan lah ya. Untuk rekan-rekannya, dia mencoba untuk masuk ke dalam area pertahanan lawan sangat mengganggu sekali. Ya karena mau nggak mau kayak 2 pemain harus nahan dia tadi. Betul. Karena kalau dibiarkan juga pastinya Hai di sini bakal kecicil pelan-pelan, gak ada healer di belakangnya dia. Sakit banget itu. Stucknya ya. Waduh, tapi lihat tuh. Mystic Field-nya udah jadi ya. Udah jadi. Tapi kalau kita tabrak, lumayan. Gitu. Lumayan. Untungnya RKT masih bisa langsung lari ke arah rumputan ya. Karena itu adalah home sweet home untuk Hilda. Iya. Area nyamannya Hilda ya. Yap, comfort zone-nya untuk Hilda. Dan ini cukup pasif juga sih. Ini permainan dari Aura Fire. Lebih ke arah Aura Fire karena mereka udah lebih unggul dari 1 poin. Dan Flicker sudah dipakai untuk dari seorang anti-match bermain lebih aman. Tidak mau terculik tentunya dengan Iron Hook dari seorang Godiva kali ini. Sementara Betik bakal coba untuk nahan. Mendapatkan kelompok enggak, ternyata masih bisa dimanfaatkan dan dia dapatkan oleh seorang Fluffy. Oke. Nih Versiknya udah berada di dalam area dari Pitartol tersendiri. Sementara RKT mulai maju ke bagian depan. Fluffy-nya langsung ditabrak aja, udah level 4 mencari dinding dan ditabrak sudah. RKT pun langsung down, dimana sekarang reload manipulation-nya udah langsung hilang aja. Seluruh player dari Aura Fire tidak mau berada di dalam satu kotak catur tersebut yang termanipulasi. Oke. Berhasil untuk mendapatkan 1 turtle, tapi pertukarannya Oh no. Keculik lagi kali ini dari seorang teammates Iron Hook yang on point dari seorang Godiva. Dan memang ya ini udah mulai berasa Mystic Field yang selalu jadi peranan penting sih menurut aku dari Aura untuk team fight skirmish-nya. ya selama dari EVOS Legends mereka ada di depan. Kelihatan sama Xavier ya. Mystic Field menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus mereka selesaikan terlebih dahulu. Ya plus dengan emblemnya, tapi kali ini lihat Hai-nya mencoba untuk menahan. Kali ini dengan dari Tempest of Blade yang sudah dikeluarkan, Godiva nggak berhasil untuk dapetin Rek dengan 1 buah Iron Hook yang miss kali ini. Dan masih bisa bertahan dari RKT mundur ke area backline-nya. Sementara Versik bakal coba dicicil lagi Mystic Field yang cukup mengganggu. Menghentikan pergerakan Versik yang
yang tidak akan di-overcommit juga oleh Aura Fire. Yes. Oke. Dari Thailandnya sendiri kalau kita lihat ini masih cukup standar ya. Dimana Versik dengan jungle-nya untuk ke arah dari tambahan damage ke arah dari monster dan juga ada attack speed yang dimainkan. Suara Iron Hook-nya itu loh. Ada suara rantai ya. Kerincing. Kerincing. Kerincing katanya. Kerincing jadi duit. Kerincing, Assalamualaikum. Kerincing jadi duit bener sih, jadi gol ya. Jadi gold. Jadi gol tuh. Oke, sekarang tempo permainan juga masih cukup Eh, rendah dulu. Mereka hanya Wah, mencoba Mystic untuk Field. masuk masing-masing dari ke arah pertahanannya hanya saja. Mystic Field-nya udah langsung connect tapi RKT masih bisa kabur tersebut hanya saja. Hai-nya tertinggal sendirian di bagian belakang tapi Peshager masuk ke dalam rumputan. Hai-nya mencoba untuk kabur dari tersebut sedikit lagi habis dari sana. Namun sekarang ada lagi pergerakan lewat Tempest of Blade-nya. Mereka masih bisa menyelamatkan diri. Hai-nya pun masih bisa selamat dan sekarang tiap playernya mulai mundur lagi. Iya, ini cuma poke-poke aja. Sebenarnya kelihatan juga ya dari kedua jungler mereka nggak mau terlalu yang gegabah overcommit karena bisa aja backup yang cepat ini datang dari masing-masing mid laner dan juga roamer ya. Sehingga memang harus diperhatikan juga dari posisi dari seorang Versik dan juga Hai menurut aku. Apalagi Hai ya, kalau udah nggak punya Tempest of Blade ini bakal susah tentunya menghindari sisi yang dimiliki sama Evo saja. Tapi kita lihat Godiva, Iron Hook lagi dan lagi on point ke arah seorang Rek. 3 kali tumbang dan bahkan bakal coba ditahan kali ini dengan satu barrier yang sudah dilepaskan oleh seorang Fluffy. Tapi ternyata Versik masih bisa untuk nge-cover seorang crit di area belakangnya dan tidak terculik. Pemain kedua dari Fox Legend cukup Rek saja yang tumbang. Oke, sementara itu untuk Versik masih ada sebuah space yang bisa dia ambil guna untuk bisa mencicil langsung ke arah turtle-nya. Tapi Godiva perlahan maju ke bagian depan. Ditarik dengan Iron Hook-nya. Walaupun mungkin untuk kali ini belum ada plot hunt, tapi Versiknya masih bisa selamat ditusuk lewat Diva itu di bagian belakang ditembak oleh KBABH. Ada lagi Doding lagi ada untuk sekarang. Aiza dan langsung hilang. Clover yang berhasil didapatkan tapi harus mengorbankan diri dari Kabuki pula namun di area yang berbeda. RKT berhasil langsung menghancurkan tiga karena dari Peshager langsung ditarik pula dengan Iron Hook. Keren, gak bisa memberikan backupan lagi. Iya, pertukaran 2 untuk 2 tentunya dari kedua tim di mana memang sebenarnya RKT mereka dia lebih berfokus untuk membangun Peshager di area backline. Iya, sekarang Biar- memang harus dicari. Benar, karena biar real manipulasinya juga nggak mengganggu team fight yang dibuka sebenarnya dari Fox Legend sendiri. Ya, alright, dan dari Peshager sendiri sih Impure Rage-nya dia bakal mengarah. Tadi kalau nggak salah udah jadi ya Clock of Destiny-nya dia ya. Godiva sih di sini sekarang yang benar-benar menyala ya di game yang keempat. Bagaimana Iron Hook-nya dapetin target yang diinginkan. Terus juga dari Bloodhound-nya sekalian mengunci pergerakan dan Lihat Godiva combo cantik tentunya. Dan ini yang membuat sebenarnya dari Godiva udah dapetin Versik. Cuma sayangnya Versik udah punya damage yang cukup. Waduh, RKT coba lihat pede banget. Dia masuk lewat pintu belakang. Langsung bertemu dengan Peshager. Tapi untuk kali ini RKT keadaannya sedang tidak baik-baik saja. Karena langsung dikejar habis-habisan. Ada Kabuki mencoba langsung. Dragon Tail yang gak kena Renner Apatia juga. dapat yang lain. Namun Kabukinya langsung bertemu dengan Krite. Tapi Kabuki sekarang Black Dragon Form-nya mulai menabrak ke bagian depan. Tapi tidak. Belok kiri mulai balik lagi ke base-nya. Karena gak terlalu banyak darah yang dia miliki. Dan RKT sekarang bertemu dengan Godiva. Tadi Renner Apatia connect ke arah seorang Kabuki. Sempat mencicil beberapa HP. Dan membuat Kabuki jadi putar balik juga sih sebenarnya tadi. Dengan satu buah Blade Dragon Form dia nggak mau terlalu overcommit kali ini anti match. Kalau coba untuk menahan di area bawah Clover ngedapetin turret di area atas. Sementara kali ini kita akan melihat di mana anti match akan lebih bersabar, narik ulur terlebih dahulu, mungkin nge-cut minion di area atasnya. Sehingga ini membuat apa ya, teman-teman dari Aura Fire juga harusnya lebih peka terhadap minimapnya kok. Ya. Oke. Dan serangannya dibangun sama-sama saling tarik ulur ya. Oke. Oke. Objektif Turtle semua dipegang oleh EVOS Legends. Aura Iya. Fire mereka memang lagi tertinggal sekarang. Tapi untuk tim fightnya mereka belum tertinggal jauh. Ya, mereka masih bisa setidaknya ngebalesin ya. Poke dibalas dengan poke, skirmish dibalik dengan skirmish. Semua balik lagi. Tergantung seperti apa Iron Hook dari Godiva akan menancap ke arah mana. Karena kalau dapetnya RKT, ingat RKT ini masih punya sprint untuk kabur. Tapi kali ini lihat Hai bakal coba dikejar Versik. Oke, mencoba untuk menahan dan bahkan terkena sisi yang cukup banyak. Versiknya masih bisa selamatkah? Tidak, ternyata terkena stun dan bahkan meskipun crit. Sudah membuka reward manipulation tapi lihat damage-nya dari seorang anti-match. Double kill. Abyssal Strike-nya langsung connect ke arah tubuh pemain dari Aura Fire. Gue ngelihat barusan itu Versik atau bola basket.
Mantul. Itulah yang loncat. terjadi. Dia bisa menahan itu semua dengan ada physical attack yang mungkin masih bisa dia tahan dan juga item-item defense yang dia milikin. Tapi untuk berapa lama dia pun menghilang dan juga seluruh source skill player Aura Fire habis dimanfaatin oleh rekan-rekan EVOS Legend lainnya. Iya, tapi kali ini berbeda ya. Ultimate dia lebih berfokus untuk main objektif dulu. Karena dia mau dapetin turretnya, tapi kali ini Wild Charge connect ke arah seorang Clover dan bakal coba ditahan terlebih dahulu. Tapi Clover bakal coba dikejar kali ini sementara Fluffy tumbang. Dan ini bakal menjadi pertukaran 1-1. Sementara kali ini lihat dan mending connect dari seorang Facehugger. RKT berada di depan. Mencoba untuk menahan dan bahkan high-nya masih bisa untuk menumbang. Tapi lagi-lagi pertukaran yang terjadi dari kedua belah tim ini cukup sebenarnya. Dan Versiknya masih bisa selamat juga. Yap, 2 untuk 2 Mama. Oke, 2 untuk 2 dan tadi kekuatan ya dari balik lagi Xavier dengan Downing Light-nya atau Iya. bahkan tadi kerjasama yang apik dilakukan oleh Fluffy dan juga si Kabuki. Oke. Power of Nature dan juga langsung dikejar tadi ya. Dan ini bisa menutup perlawanan yang diberikan oleh Clover juga. Jadi agak sedikit reset, tapi EVOS Legends mereka sangat unggul sekarang. Dari sisi itemnya, tapi bukan dari sisi mungkin objektifnya yang sekarang untuk Lord-nya. Karena ini ketika mereka bakal kontes juga ya. Ini Aura Fire mereka udah punya daya gedor. Yap. Jadi ini sudah sangat cukup juga untuk Aura Fire. Tinggal bagaimana nanti mereka positioning. Siapa yang buka siapa juga. Dan Godiva kalau memang dari Iron Hook-nya pas on point bakal berbahaya banget sih 40. Oke, dan sekarang bariernya pun langsung dikeluarkan begitu aja di mana mereka juga mendapatkan sedikit waktu untuk bisa menambahkan lagi ataupun merubah posisinya di mana Flavinya. Seorang diri terlalu berani tertangkap basah hilang di mana 4 player lainnya berhasil didapatkan informasi oleh RKT dan pasti akan langsung dihantarkan ke rekan-rekannya. Iya, ini udah mulai terjadi penculikan 1 untuk 1 ya dari EVOS Legends di mana mereka lagi dapetin momentumnya, mereka mendapatkan Lord yang bakal berjalan ke area midnya. Sementara untuk dari itemnya, Rek dia udah punya antivirus tentunya, jadi bisa menahan semua physical damage dari Aura Fire kok. Yes, dari high-nya juga dia bakal, ya dia udah punya Berserker. Ada Windtall kerja dia lebih cepat dan On point sekali Iron Hook-nya menangkap ke arah serangan teammates. Dan kali ini dengan 1 pemain yang tumbang dari EVOS Legends, apakah mereka mau paksain team fight-nya di area mid. Sementara Lord-nya sudah mulai berjalan masuk. Masih Lord yang pertama high dari paling depan, tapi Godiva lagi-lagi menangkap ke arah seorang Versik dengan 1 buah Iron Hook. Dan bahkan Lord-nya juga masih bisa ditumbangkan di area mid. 2 pemain yang hilang dari EVOS Legends membuat Aura Fire masih bisa menahan base-nya. Mereka masih memiliki nafas tambahan, mereka masih bisa membalikan keadaan. Godiva luar biasa dengan Franco-nya. oh ya, di dalam Mystic Field memang gak bisa kemana-mana. Begitu di lock Mystic Field, ditarik dengan Iron Hook plus Flicker. Udah, mau kemana? Sulit ya. Belakang banget udah itu. Belakang. Ditariknya ke inhibitor turret lagi. Iya ya kan, sakit banget dan ya agak sedikit reset. Aura Fire tertinggal 4.500 sekarang. Ya sedang berusaha untuk mengejar juga, memang masih tertinggal. Tapi pelan dan pasti mereka kalau kita lihat ya dari sisi team fight-nya, ini bisa dimenangkan oleh Aura Fire. Apalagi Apalagi ada Iron Hook-nya. Oke. Ya kan? Iron Hook-nya sejauh kita lihat ini persentase untuk nangkepnya ini gede loh. 90% mungkin ya. Iya segituan 80 gitu, 80-90. Emang harus lagi lebih ke arah surprise sih sebenarnya inisiasinya. Nggak bisa yang dia keker-keker di depan, lebih Kayak gampang ketebak. Ya sebelum EVOS Legends tadi mau naik ke atas ya kan, ada si anti-match yang tarik dulu. Oke, ya. Iya kan. masalahnya sekarang di saat mereka ngeflank ke depan ataupun mereka menampakkan wujudnya ke depan lari-larian seperti itu nggak masalah sebenarnya. Iron Hook mungkin masih ada missnya. Tapi di saat ada dibantu oleh Mystic Field dan itu berhenti sejenak, Iya. Iron Hook udah enak banget ngeloknya. Dia udah Iya, diem itu di lebih sana, kan? gampang sih Ada sebenarnya. target diem. Target Tinggal diem. tarik aja gitu loh. Iya dikejar. Wih, barusan Iron Hook-nya terkena lagi, ada Bloodhound, ada 3 Mystic skill Field. langsung dikeluarkan pula. Tapi RKT masih bisa bertahan sejauh ini, di mana sekarang dibawa masuk ke dalam sebuah rumpulan dan juga udah ada Karina mencoba untuk bisa membalaskan keadaan. Namun di belakang crit-nya langsung didorong mundur dengan ada Black Dragon Bomb. Percy mencoba untuk mengejar ke bagian depan, tapi ternyata udah ada backupan lagi, ada 3 player dimiliki oleh pemain dari Aura Fire, ditembak lagi oleh Kamehameha di bagian belakang. Black Dragon Bomb-nya ataupun belum bisa dikeluarkan sejauh ini karena Kabuki sudah kehabisan dari short skill-nya. Iya, tapi itu setidaknya cukup ya untuk misahin crit dari pemain-pemain EVOS yang sebenarnya bisa di pick off lagi sama Aura Fire. Karena mereka udah numbangin 2 pemain, Clover dan juga Rex terlebih dahulu yang sudah kelihatan.
Tapi ketika Creed mau coba untuk nge-cover, ini Kabuki lagi dan lagi selalu ya. Dengan Yuzong ya, Black Dragon Form-nya cukup satu PR dia. Misahin Creed aja. Kali ini lihat Lordnya bakal coba diamankan Aura Fire. Gak dapetnya momentum kali ini. Creed membuka dengan bomb population, tapi ternyata Kabuki berhasil bertahan. Di area depan dan bahkan dari versi tumbang. Bakal ada pertukaran 1 untuk 1 di mana Clover-nya menggunakan 1 buah nih biru yang masih bisa diamankan tentunya dari seorang Clover di sini. Setidaknya itu cukup karena mau nggak mau Aura Fire. Wow! Oh my god, berhasil lagi tertarik dengan ada Iron dan juga belum ternyata kali ini RKT membalaskan keadaan lewat rekan-rekannya yang udah hadir pula. Oke, Iron Hook dari Godiva sangat-sangat berbahaya. Berbahaya banget sih. Ini bahkan lihat Aura Fire. Mereka udah coba pegang 3 lini di area depan. Lordnya udah mulai masuk ke area mid. Lihat Hai, dari paling depan kali ini Godiva siapa yang mau dia culik. Dia ngecoba untuk ngepoke terlebih dahulu. Lagi-lagi downing lah dari seorang facehugger mencoba untuk memberikan sedikit poke damage sabut tidak mengenai siapapun. Godiva, Iron Hook pun sedikit miss kali ini. Tapi lihat, Lordnya bakal coba diajak jalan-jalan. Masuk ke area jungle-nya dan bakal coba ditahan dari Force Legends. Sementara RKT bakal sibuk untuk misahin Godiva kali ini dari kawan Aura Fire. Tapi lihat dari Hai-nya. Oh! Anti-match bisa selesaikan connect dan bahkan dari Fluffy-nya mencoba untuk mundur kali ini. 4 pemain dari Aura Fire langsung memegang mundur dan bahkan Mystic Field bakal coba dicoba pegang dari kali ini dari Godiva mencoba untuk menarik dan 1 buah dan hook. Tapi ternyata anti-match masih bisa untuk mengcover. Ada konsil yang bakal coba dibuka. Lihat dipotong sama seorang Kabuki. Tapi Kabuki tidak respect terhadap damage yang dimiliki oleh seorang Clover. EVOS belum menyerah. EVOS belum mau memberikan 1 round ini kepada Aura Fire. Dan mereka langsung berfokus saja masuk ke dalam area purple buff yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Aura Fire. Tapi ditarik langsung dengan adanya 1 pergerakan Iron Hook. Udah ada tabrakan dari Wild Charge-nya. Langsung menghilang pula. 2 player yang kali ini langsung didapatkan pula pelonanya untuk kali ini masuk juga ke dalam tubuh dari Versik dan masih bisa bertahan. Tapi ternyata Versiknya pun berhasil langsung dilumpuhkan begitu aja. Ada Hai seorang diri. Di mana mereka membawa 1 wave minion yang akan masuk di area tengah. Dan masih ada 4 player lagi dari EVOS Legends. Ini nggak bisa dari EVOS Legends. Mereka harus mundur terlebih dahulu. Kabuki yang udah mulai respawn kali ini. Sementara ini bakal menjadi perampokan dari EVOS Legends di mana mereka lebih manfaatin untuk ngambil ke arah buff-nya, tidak memberikan buff ke arah seorang Hai. Ya, sementara kita lagi sibuk melihat di area sini ya. Minion bergerak di bottom lane dari EVOS Legends dan ini membuat harus recall buat anti-match-nya sendiri. Memang ini kemenangan bagi EVOS, mereka juga bisa dapetin mid base turret-nya, namun preset. Lagi dan lagi kita melihat EVOS Legends, Aura Fire, mereka masih on par dengan sejauh ini. Dan Aura Fire setiap kali ada team fight, mereka harus diwaspadai. Apalagi lock mereka ini banyak. Dan satu-satunya yang bisa melawan pastinya datang dari Creed. Creed dari tadi belum bisa di pick up sama sekali oleh Aura Fire. Kalau nggak ada Hai susah dan nggak ada Kabuki sih. Menurut aku itu susah. Karena terakhir tadi Hai-nya bener-bener baru respawn kan. Kabuki juga masih cooldown untuk revive lagi. Jadi bener-bener free banget dari Creed-nya. Dan itu memang space yang benar-benar dimanfaatkan banget, dimaksimalin banget sama EVOS. Tapi kali ini lihat Versi bakal coba untuk mengejar ke arah seorang Fluffy. Kabuki bakal coba untuk nahan di area belakang, incer ke arah seorang Creed-nya. Dan bakal ini cukup, tapi sementara di area depan Versi mencoba untuk kabur dari kejaran seorang Kabuki, ditahan. Di cover dengan sangat baik dari seorang Creed-nya. Sementara Versi kali ini tumpah di seorang Hai dan bahkan Hai-nya ngedapetin 2 kill. 2 pemain yang cukup penting dari EVOS Legends tumbang di tangan seorang Hai. Oke, tapi Clover-nya gak begitu banyak darah lagi barusan untuk kali ini dari Hai-nya. Sedikit lagi efek tersisa ditembak dengan Renner, tapi sepertinya peluru yang gak sampai dan juga gak on point. Tapi Hai hadir sebagai eksekutor yang begitu baik. Ada 2 orang yang berhasil dihancurkan dengan sangat-sangat cepat. Oh, tapi lihat Godiva, Iron Hook flickernya tidak mengenai ke arah seorang Clover. Dan mau tidak mau kali ini Aura mereka bakal coba paksain untuk masuk ke area Lord-nya karena Versik belum muncul dalam waktu 5 detik ke depan. Sementara RKT bakal coba untuk maju ke area depan. Lihat Godiva, Florihan ke arah seorang anti-mate, ditahan dan bahkan 1 buah wild charge terkena immobilize dari seorang RKT, terkena Mystic Field dari seorang facehugger dan bahkan Tempest of Blade dari seorang Hai menumpahkan RKT kali ini. Playing time yang sangat amat baik, coveran yang baik banget dari Godiva. Itu kalau dia nggak beladian ke arah anti-mage masih bisa dikontes Lordnya. Masih harusnya. Wow. Iya, dan Ini tensinya tinggi banget loh. tinggi sih. Tensi Aura saya Fire, naik kayaknya. Aura Fire udah mulai ngebalikin keadaan. Yap. Xaviernya lihat berapa besar tadi. Dia nge-backup teman-teman yang lain juga Iya, dengan iya. adanya Mystic Field.
Benar. Sebenarnya Crit juga ngelakuin yang sama sih kok. Cuma Critnya kan lebih gampang dikejar ya Iya, dengan ada- Kabuki kan. Ada Kabuki, ada Ada Hai. Hai. Iya. Sedangkan lebih bebas kan untuk Facehagernya di belakang Oh, karena dia no. bisa melihat positioning dari Fast Legends ada Oke. di mana. Ini Bloodhound-nya tadi juga masih belum dikeluarkan sejauh Anti-match. ini. Anti-match-nya pergi ke arah yang berbeda. Kabuki mencoba untuk langsung mengusir mundur Persik. beberapa pergerakan. Tapi Creed harusnya bisa langsung mengeluarkan reload manfaatnya di mana dia udah melihat langsung ke arah Black Dragon Bomb sedikit lagi episode Sagorok yang langsung down. Tapi sekarang Clovernya satu jabal utama untuk Evos Legend ke dalam keadaan Kabuki. sedang tidak baik-baik saja sekarang orang Fire. Mereka punya kesempatan untuk bisa langsung memulangkan ke arah Evos Legend. Dan benar aja mereka melaju ke babak selanjutnya. Dan bau tidak bau. Evos Legend harus terhenti di babak lower bracket kali ini. Aura Fire masih membara tentunya. EVOS Legend yang harus pulang. Ini membuat Aura Fire menjadi kontainer yang benar-benar harus diwaspadai sih.